Hai bro, selamat pagi. Setelah beberapa waktu ini nggak bikin video karena pusing bro, jadi agak sakit apa namanya liburan, malah sakit. Tapi hari ini saya pengen bikin video tentang stand up bro. Ceritanya saya pengen stand up, tapi mungkin akan lebih banyak curhat mungkin bro. Setelah saya baca materi yang sudah saya buat, yang ada di sana itu, jadi nanti saya nyontek bro. Kayaknya bakalan absurd, jadi mending tutup aja videonya, ganti nonton video saya yang lebih bermanfaat. Oke bro. Jadi ini apa? Jadi ini stand up khusus untuk para programmer. Kalau yang bukan programmer kayaknya agak susah mencerna, karena programmer itu sepertinya memang mempunyai bahasa yang berbeda dengan orang biasa bro. Jadi ya memang berbeda. Jadi tapi ya, programmer itu tenaga kerja yang agak susah dinilai apa pekerjaannya sejauh mana. Kalau tukang jahit kan ketika dia jahit bikin baju ya di depan alat jahit, mesin jahit, dia akan tahu bahwa si tukang jahit itu lagi bekerja. Tapi kalau programmer agak susah bro. Kadang-kadang kita di depan komputer aja buka Visual Studio atau ide yang lain cuman ngerapiin kode aja, nggak ada ide buat nulis kode atau algoritma apapun. Tapi ketika boker, ketika kita lagi buang air besar, nah itu kadang kode atau algoritma datang dari situ bro. Jadi agak susah dihitung sebenarnya berapa jam programmer itu bekerja. Makanya ya begitulah bro, nggak lucu ya nggak lucu. Oke deh. Jadi memang karena seperti itu sudah saya bilang tadi, programmer itu mempunyai cara komunikasi yang berbeda dengan orang kebanyakan. Seperti contoh yang banyak beredar meme itu, Pak tolong belikan Pak pergi ke Indomaret atau pergi ke mall, tolong belikan telur 10, kalau ada susu belikan 3. Kan berarti ketika di mall tersebut ada susu, kita beli telur 3. Ya enggak, algoritmanya kan gitu. Jadi kalau ditulis dalam bahasa pemrograman itu mungkin seperti ini bro. Add titik by kurung buka 10 kurung tutup titik koma. Jadi 10 itu sebagai argumen. Terus ganti baris, if mid titik axis then atau kurung buka, kurung kurawal buka, titik by 3 kurung tutup. Kan jadi ketika di situ ada susu, maka beli telurnya ada 3. Tapi ternyata setelah pulang salah, katanya harusnya beli telur 10 dan beli susu 3 kalau ada susu. Itu kan berarti harusnya nggak seperti itu bro. Jadi memang programmer itu mempunyai cara pemikiran yang berbeda. Seperti itu. Seperti juga kemarin saya disuruh oleh istri, seperti ini perintahnya, Pak airnya ditunggu nih, kalau ada dilihatin kalau ada nyamuk. Lah istri saya nyetrika sambil nonton TV, ada nyamuk bro, ya saya liatin. Loh katanya salah, katanya kalau ada nyamuk itu diteplak atau nyamuknya itu dibunuh kayak gitu loh. Yang kreatif. Nah itu saya juga mikir ya begitulah bro. Jadi ada cara komunikasi yang berbeda antara orang biasa dengan programmer, atau mungkin sebenarnya hanya saya saja bro. Seperti juga pernah kejadian bro di kantor bro. Jadi saya disuruh untuk ngetik, bikin sebuah jadwal 1 hari. Saya bikin jadwal 1 hari, saya kasihkan ke bos.
Nah, terus setelah itu saya dipanggil, Wan, iya, gimana bos? Kamu itu kalau diperintah itu bok yang kreatif, dikembangkan itu loh perintahnya. Loh, gimana sih bos? Ya kalau dikasih perintah segini, kembangkan, dikerjakan sampai segini. Kalau saya bikin perintah, bikin jadwal 1 hari, ketika itu bisa untuk 30 hari, bikin sampai 30 hari. Oh, gitu bros. Ya, dikembangkan perintahnya. Oh, siap bos. Siap. Suatu kali, saya diperintah lagi. Saya kerjakan itu. Diperintah segini, saya kerjakan segini. Kreativitas loh. Ya bro, kreativitas. Udah selesai, dipanggil lagi saya sama bos. Wan, gimana loh? Loh, gimana sih bos? Kan perintahnya udah jelas. Perintahnya segini, dikembangkan segini. Iya, tapi kamu terlalu kreatif. Kok bisa terlalu kreatif loh? Pekerjaan perintah-perintah itu pekerjaan saya, bukan pekerjaan loh. Oh, salah bos. Salah. Waduh, salah lagi nih. Jadi akhirnya saya pulang bro. Pulang, emosi ya pulang. Boker lah bro di rumah. Boker, akhirnya datang bro. Seorang makhluk halus, besar, tinggi, matanya merah bro. Wan, wih, kenapa makhluk halus? Lu itu juga jangan ngambil pekerjaan gua. Menyesatkan orang itu juga pekerjaan gua, bukan pekerjaan lu. Waduh, salah lagi nih. Sampai-sampai makhluk halus saja komplain dengan saya, gimana? Duh, itu susah itu bro. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan cara yang berbeda, itu akan menimbulkan interpretasi yang berbeda juga. Jadi tapi ya sudahlah bro, itu itu sebuah resiko. Jadi ketika kita sudah terbiasa berhubungan dengan komputer, maka mungkin kita akan sedikit terjadi bias ketika berhubungan dengan manusia lain. Itu seperti itu bro. Jadi seperti itu. Tapi ngomong-ngomong bro, tentang ini kan udah masuk 2017. Kita sedikit ngomong teknologi di 2016. Jadi ada suatu ketika si Apple ngeluarin new MacBook Pro 2016. Itu ada satu teknologi yang namanya OLED strip kalau nggak salah ya. Jadi itu yang menggantikan tombol escape, tombol F1 dan sebagainya, yang cara kerjanya bisa digeser-geser seperti ini. Menurut saya itu produk sampah bro. Jadi saya nggak kepikiran kenapa Apple bisa membuat produk sampah seperti itu. Sampai akhirnya tak telusuri, itu ternyata idenya si Tim Cook bro. Jadi idenya si Tim Cook, dan mohon maaf, Tim Cook itu gay ya. Jadi setahu saya atau dari berita yang saya baca, Tim Cook itu gay. Jadi bagaimana akhirnya Tim Cook itu kepikiran membuat atau ada ide OLED strip. Jadi ternyata Tim Cook itu punya ide OLED strip itu seperti ini bro. Jadi dia dia geser seperti ini, terus dia jilat bro. Itu dia jilat, berarti itu namanya OLED strip bro. Jadi orang muda ya bro, pokoknya nggak usah muda, pokoknya seperti itu bro. Dan ada akhirnya Apple juga ngeluarin iPhone 7 bro. iPhone 7 dimana itu nggak ada jackpotnya, nggak ada 3,5 jackpot. Itu ternyata itu hasil pemikirannya si Johnny Ive. Kok kenapa Johnny Ive sampai bisa punya pemikiran seperti itu? Ternyata tidak ada jackpot itu adalah bagian dari dari komplain atau ya komplain yang dilakukan oleh Johnny Ive kepada Tim Cook. Kok bisa seperti itu? Ya dia sebenarnya pengen mengatakan seperti ini bro, nggak ada lagi sodomi sakit. Itu seperti itu bro. Jadi ya begitulah. Jadi kira-kira teknologi 2016 yang bisa saya baca seperti itu. Atau wah ini sudah nge-burning Apple ya, katanya nggak bagus kalau nggak nge-burning sistem operasi lainnya. Oke lah. Jadi Linux bro. Oke, sekarang saya Linux. Linux itu sebenarnya
bagus ya bro, saya juga suka menggunakan Linux, cuman yang saya nggak suka sebenarnya, ini sebenarnya bukan ngeber nih bro, bukan ngelucu juga. Yang nggak suka saya dengan Linux itu sebenarnya para penggunanya bro, itu para pengguna Linux itu sok tahu, kebanyakan ya, nggak semua sih, saya juga punya teman banyak yang pengguna Linux dan dia nggak sok tahu dan dia benar-benar tahu teknisnya. Banyak kan sok tahu, jadi dia sering menggunakan dalil-dalil halal haram dan sebagainya ya, padahal belum tentu dia buka source code dari Linux aja belum tentu. Jadi menurut saya ya percuma aja ketika Linux itu open source tapi para penggunanya tidak membuka source code-nya dan dipelajari, malah lebih banyak membuka hadis halal haram itu. Untung saja tidak diperkarakan sampai seperti Bapak Ahok ya, karena menggunakan dalil untuk kepentingan di luar udahlah bro, itu urusan mereka, nggak penting. Itu jadi Linux bro, jadi ya oke lah. Agama itu tidak bisa dikaitkan dengan melambang pemeluknya, itu pemeluk agama itu tidak bisa untuk melambangkan agama. Seperti juga pengguna Linux itu tidak bisa untuk melambangkan bagaimana Linux itu sebenarnya. Linux itu bagus, cuman saya agak komplain aja dengan para penggunanya. Itu aja. Terus kalau Windows itu is the best bro. Nggak ada sistem operasi lain yang lebih bagus dari Windows. Jadi seperti itu bro. Ini lebih ke curhat sepertinya ya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.